좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Yang pertama, kami akan melakukan praktikum osmosis. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama adalah garam, yang kedua adalah 1 buah kentang yang telah dibagi 2 yang masing-masing berukuran 5 cm. Dan yang terakhir adalah gelas yang masing-masing berisi air biasa. Kemudian pada gelas kedua kita masukkan 4 sendok garam. Lalu aduk hingga rata. Sudah terlihat jelas bukan bahwa air pada gelas kedua warnanya lebih putih sedangkan pada gelas pertama warnanya tetap bening. Lalu masukkan kentang ke dalam masing-masing gelas lalu kita amati. Lalu kita pasang timer selama 30 menit dan kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada kedua kentang tersebut. Setelah 30 menit kita matikan timernya. Lalu kita angkat kedua buah kentang tersebut dari dalam air. Pada kentang yang direndam selama 30 menit dalam air garam mengalami perubahan warna, yakni warnanya mulai kuning kecoklatan. Lalu terjadi juga perubahan panjang, yaitu mengalami penyusutan dari 5 cm menjadi 4,7 cm. Pada kentang yang direndam dalam gelas pertama, yakni gelas yang berisi air biasa, terjadi perubahan warna sedikit lebih putih dan berubah menjadi panjang yang awalnya 5 cm menjadi 5,1 cm. Selanjutnya adalah teksturnya. Kentang yang direndam dalam larutan air garam teksturnya lebih lentur dan tidak mudah patah, sedangkan kentang yang direndam dalam air biasa teksturnya keras dan mudah patah. Ini adalah perbedaan tekstur kentang ketika ditekan. Kentang dalam gelas kedua yang berisi air garam teksturnya lentur dan kentang di gelas pertama berisi air biasa teksturnya keras. Selanjutnya adalah praktikum difusi pada air dan teh celup. Di sini kita hanya membutuhkan air panas, air dingin, dan juga 2 kantong teh celup.
Kemudian kita masukkan teh celup ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama gelas yang berisi air dingin dan yang kedua gelas yang berisi air panas. Lalu kita pasang timer selama 15 menit dan kita catat apakah ada perubahan antara air yang gelas pertama dan gelas yang kedua. Tiga menit pertama pada gelas pertama air tetap putih bening, sedangkan pada gelas yang kedua air mulai kemerah-merahan. Tiga menit kedua pada gelas pertama air putih kekuningan dan pada gelas kedua air mulai kecoklatan. Pada 3 menit ketiga pada gelas pertama air kuning mulai kecoklatan, sedangkan pada gelas kedua air coklat mudah kemerahan. Pada 3 menit keempat pada gelas pertama air kuning kecoklatan, sedangkan pada gelas kedua coklat kemerahan. Pada 3 menit kelima pada gelas pertama berwarna coklat muda, sedangkan pada gelas kedua air berwarna coklat tua kemerahan. Setelah pas 15 menit, kita matikan timer. Di sini kita dapat melihat perubahan warna yang sangat jelas antara gelas pertama dan gelas yang kedua. Pada gelas pertama yang berisi air panas terjadi perubahan ataupun proses difusi yang sangat cepat akibat dari air yang suhunya tinggi, sehingga warnanya pun coklat kemerahan dan lebih pekat dibandingkan pada gelas yang kedua. Sedangkan pada gelas yang kedua berisi air dingin, proses difusinya sangat lambat dibandingkan yang berada pada gelas yang pertama. Dan perubahan warnanya pun tidak sepekat pada gelas yang pertama yang berisi air panas. Perubahan warna di sini menjadi coklat muda.